warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. I wanna fly, but I'm broken hearted. Give it one more chance. Perkenalkan, nama saya Rizka Prameswari dari mahasiswa Pendidikan Fisika Untirta 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas nasional. Disimak baik-baik ya. Identitas nasional berasal dari kata identitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain, dan berasal dari kata national dalam bahasa Inggris, yaitu national, yang artinya sifat khas suatu kelompok dengan ciri-ciri kesamaan, baik itu fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti cita-cita dan tujuan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa identitas nasional ini adalah identitas kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pada hakikatnya, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas, dan dengan yang khas tadi itu yang membedakan antara suatu bangsa satu dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Nah, identitas ini dapat diidentifikasi baik secara lahiriah atau yang dapat dilihat, dan secara batiniah atau yang hanya bisa dirasakan oleh hati nurani. Ada ciri-ciri yang menjadi corak dan watak bangsa seperti sikap religius, saling menghormati, gotong royong, dan musyawarah, serta nilai-nilai yang lain. Nah, nilai-nilai ini tuh dirumusin sebagai nilai Pancasila, sehingga Pancasila dijadikan sebagai identitas nasional. Ada beberapa alasan mengapa identitas nasional ini tuh penting dalam sebuah negara. Yang pertama, karena dengan adanya identitas nasional, maka bangsa Indonesia dapat dibedakan dan dikenal oleh bangsa yang lain. Selain itu, identitas nasional juga dapat mempersatukan bangsa-bangsa. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Identitas nasional memiliki sifat, yaitu ada dua, ada buatan sama sekunder. Nah, kalau misalnya yang buatan, itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Tapi kalau misalnya sekunder, identitas nasional itu lahir belakangan dibandingkan dengan identitas dari kesuku bangsaan. Lanjutnya, ada beberapa faktor pembentuk dari identitas nasional. Faktor pembentuknya ini meliputi identitas bersama yang terdiri atas primordial, kelembagaan, tokoh, perkembangan ekonomi, kesediaan bersatu, sejarah, dan sakral. Nah, di sini saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama itu ada primordial. Primordial yang dimaksud adalah kekerabatan, suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Lanjut ada sakral. Sakral yang dimaksud adalah kesamaan agama yang dipeluk dalam suatu masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, lanjut ada tokoh. Tokoh yang dimaksud ini adalah kepemimpinan dari para tokoh yang memang disegani dan dihormati oleh para masyarakat, sehingga bisa jadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Lanjutnya ada kesediaan bersatu atau unity in diversity, yang artinya kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterikatan pada bangsa, pada suku bangsa, adat, ras, dan agama. Selanjutnya ada sejarah, di mana sejarah yang dimaksud adalah persepsi yang sama akan masyarakat terhadap pengalaman masa lalunya, di mana masyarakat Indonesia mereka memiliki sejarah yang sama karena sama-sama menderita akibat adanya penjajahan. Nah, lanjutnya ada perkembangan ekonomi. Nah, dari perkembangan ekonomi ini itu akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, profesi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, saat semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi juga ketingkatan saling tergantung antar jenis pekerjaan, sehingga akan semakin besar pula solidaritas dan persatuan di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir itu ada kelembagaan. Nah, kelembagaan ini meliputi lembaga pemerintah dan politik, birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik, di mana akibat dari kerja dan perilaku dalam suatu lembaga politik itu dapat mempersatukan berbagai masyarakat sebagai satu bangsa. Selanjutnya, ada apa aja sih yang termasuk identitas nasional? Jadi, pada awalnya hanya ada 4 identitas nasional, yaitu ada bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang keempat ini tuh diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam UU nomor 24 tahun 2009. Nah, yang pertama ini tuh ada bendera merah putih, di mana bendera itu diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 24. Nah, bendera ini itu pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun sebelumnya sudah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua ada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, yang diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 45, di mana bahasa Indonesia merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri NKRI yang terdiri atas rumpun bahasa Melayu yang awalnya hanya dijadikan bahasa pergaulan, kemudian diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II. Nah, yang ketiga ini ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, yang diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 57, di mana di lambang negara ini tuh mengandung makna dari simbol-simbol sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana ketentuan mengenai lagu kebangsaan diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 58 sampai dengan pasal 64, di mana lagu ini pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, yaitu 28 Oktober 1928. Selanjutnya, ada identitas nasional yang lahir berikut-berikutnya setelah 4 identitas nasional yang awal tadi. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, di mana tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan beraneka ragamnya, tetapi tetap memiliki keinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan masih banyak lagi. Pancasila ini menjadi sebutan atau fungsi dan juga kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, aku punya satu pertanyaan. Kenapa sih Pancasila tuh dikatakan sebagai identitas nasional yang unik? Jawabannya, karena Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan di Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi ciri dari bangsa Indonesia. Jadi, siapapun bangsa Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka jelas ia harus memiliki pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ada UUD 1945, di mana UUD ini merupakan hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Selanjutnya ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara kita. Kemudian ada konsep wawasan Nusantara. Apa sih konsep wawasan Nusantara? Konsep wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan dari Pancasila dan UUD 45. Dan yang terakhir ini ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang didukung penuh dan dibanggakan oleh sebagian besar dari warga negara Indonesia. Nah, kebudayaan nasional ini contohnya bisa seperti batik, kebaya, rumah joglo, rumah-rumah adat pokoknya, terus habis itu wayang kulit, dan berbagai kesenian
di setiap daerah di Indonesia kayak gitu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sumber-sumber dari identitas nasional yang terdiri atas sumber sosiologis, historis, dan juga sumber politik. Yang pertama akan saya bahas adalah secara historis, di mana secara historis identitas nasional Indonesia itu ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 atau yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, mereka tuh bisa sadar karena adanya pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Nah, selanjutnya adalah sumber secara sosiologis, di mana secara sosiologis identitas nasional ini telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya, baik secara alamiah, yaitu melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah sumber yang secara politik, di mana maksudnya adalah bentuk identitas nasional Indonesia ini menjadi penciri atau pembangun dari jati diri bangsa Indonesia yang meliputi 4 identitas awal dari identitas nasional itu sendiri, yaitu bendera negara sama merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai tantangan dan upaya, di mana tantangan ini adalah tantangan yang ada di identitas nasional itu sendiri, dan upaya yang harus dihadapi untuk mengatasi tantangan dari identitas nasional itu. Nah, tantangan ini ada arus globalisasi yang meningkat. Maksudnya adalah globalisasi saat ini bergerak dengan sangat cepat, di mana kemajuan IT serta komunikasi menyebabkan hubungan antar manusia menjadi sangat cepat dan tanpa batas. Tapi di samping kemajuan yang pesat itu, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah negara, termasuk di Indonesia, di mana adanya pergeseran identitas nasional karena adanya globalisasi yang kian deras dan terkadang juga menjadi tak terkendali. Dalam identitas nasional, budaya menjadi salah satu faktor penentu jati diri bangsa, di mana pergeserannya itu udah sering banget kita lihat di masyarakat perkotaan yang mana telah mengalami akulturasi dari berbagai budaya. Karena masyarakat perkotaan itu bersifat heterogen. Contohnya itu terlihat pada acara-acara pesta perkawinan tertentu yang diadakan di perkotaan, di mana mempelai laki-laki dan perempuan itu tidak lagi menggunakan pakaian adat, tetapi mereka lebih sering dengan bergaya barat seperti menggunakan jas ataupun gaun. Selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dilewati di identitas nasional, di mana upayanya itu membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk bisa saling bekerja sama. Adapun beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti mengembangkan nasionalisme, bisa dengan menggunakan barang-barang hasil produk negara sendiri, terus juga menghargai perjuangan para pahlawan, bisa juga dalam berprestasi dalam semua bidang, karena dengan cara begitu itu bisa bertujuan untuk menambah rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan, di mana transformasi nilai-nilai luhur bahasa Indonesia yang memacu tumbuhnya identitas dan jati diri bangsa itu memerlukan sinergi dari pihak-pihak yang berkompeten di dunia pendidikan, terutama pada guru yang bersentuhan langsung dengan siswa. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah tugas ini bukan hanya tugas guru mata pelajaran tertentu, misalnya seperti guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tapi juga untuk semua guru mata pelajaran dengan pendekatan sesuai karakteristik mata pelajaran yang ditempuh. Melalui dunia pendidikan ini dapat ditanamkan identitas nasional kepada generasi muda yang merupakan miniatur bagi masyarakat di masa depan. Nah, selanjutnya adalah dengan pelestarian budaya, di mana bisa dalam berupa merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya, terus juga mendorong political will penyelenggaraan negara, baik eksekutif maupun legislatif. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan bela negara.
Bela negara di sini tidak lagi hanya berkaitan sama wajib militer, tapi lebih luas dari itu. Dimana pada zaman sekarang, setiap orang bisa melakukan bela negara dengan caranya masing-masing, sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Misalnya nih, dalam bidang kesehatan, seorang dokter yang menekuni profesinya, ia tidak hanya menjadi dokter yang handal, tetapi dia juga bisa membela negara dari situ, baik itu di Indonesia ataupun saat dia di luar negeri. Nah, selanjutnya dalam dunia pendidikan, misalnya siswa yang belajar dengan rajin, kemudian mengikuti lomba di tingkat internasional dan dapat meraih juara. Dengan begitu, ia sudah melakukan sikap bela negara. Dan dengan sendirinya juga, setiap warga negara sudah memberikan sumbangsi terhadap ketahanan nasional dan eksistensi daripada identitas nasional. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.